Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berjumpa kembali dalam channel kita Gria Ulum Syariah Al-Fauzani, dan insya Allah kita akan membahas tema baru, yaitu kisah tentang hijrahnya sahabat besar, yaitu sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan apa pelajaran serta ibrah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah ini. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu perjalanan hijrah para sahabat ini mengandung beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil sebagai petunjuk kita di dalam rangka mendakwahkan, memperjuangkan agama Islam. Nah, oleh karena itu kita akan bicarakan dulu, yaitu man huwa as-sahabi al-jalil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang memiliki nisbat Ar-Rumi ini, sebenarnya beliau bukan asli atau dari bangsa Romawi, tapi pada hakikatnya dia adalah termasuk bangsa Arab gitu ya. Karena dalam sejarahnya diterangkan bahwa beliau itu ketika dulu bersama orang tuanya, atau dalam satu riwayat dikatakan yaitu amnya, pamannya gitu, tinggal di sebuah perkampungan atau sebuah desa atau kota itu yang disebut dengan Al-Ubullah gitu ya. Jadi Al-Ubullah itu adalah daerah yang berada di daerah Teluk Persia gitu. Sekarang masih menjadi bagian dari wilayah Irak gitu. Dan dulu menjadi daerah yang dikuasai oleh Imperium Persia begitu. Nah, ketika dia masih kecil, datanglah pasukan Romawi gitu yang menyerbu wilayah itu, dan akhirnya dia dijadikan tawanan gitu. Dan ketika itu dia masih kecil begitu. Jadi bahwa shaghir. Nah, dibawalah dia ke Roma sana dan akhirnya tinggal beberapa lama. Kemudian belajar juga bahasa Roma sana, dan akhirnya dia diperdagangkan atau dijual belikan di pasar budak belian begitu, dan dibeli oleh orang Arab namanya Banu Kilab gitu. Dan akhirnya dia dibawa ke Makkah begitu. Dan ketika beliau berada di Makkah, masih dalam status sebagai budak belian, beliau dibeli oleh seorang Arab namanya Abdullah bin Jad'an gitu. Itu oleh Abdullah bin Jad'an, dan akhirnya
setelah berkembang lama, kemudian dia dimerdekakan oleh majikannya yaitu Abdullah bin Jad'an ini. Dan dari sinilah kemudian dia dikenal oleh bangsa Arab atau orang-orang Makkah itu dikenal sebagai Suhaib Ar-Rumi gitu. Tetapi pada hakikatnya dia ini adalah seseorang yang memiliki keturunan dari bangsa Yaman, yaitu dari apa namanya, daerah Qasid, disebut namanya Qasid begitu. Ini ada wilayah, bagian wilayah dari Yaman begitu. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau ini apa namanya, hidup di tengah-tengah bangsa Arab atau di tengah-tengah orang-orang Quraisy Makkah begitu, ketika itulah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul yang menyebarluaskan agama Islam. Dan ketika itulah dia terpanggil untuk memeluk agama Islam, dan dia tercatat sebagai minas sabiqin al-awwalin, yaitu orang-orang yang masuk Islamnya itu termasuk generasi awal begitu. Jadi dia satu hari masuk Islam bersama dengan sahabat Ammar dan Yasir itu. Nah, ketika itu dia datang ke rumah yaitu Darul Arqam bin Abil Arqam gitu. Dan di sanalah dia menemui Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti kita ketahui karena dia ini bukan orang asli Arab gitu, dia tidak memiliki saudara dan lain sebagainya, maka ketika dia memeluk agama Islam inilah, dan dia tercatat sebagai salah satu orang yang berani secara terus terang menyatakan agama Islam, seperti juga sahabat Bilal, Ammar dan Yasir, dan lain sebagainya, Abu Bakar, dan yang lain-lain gitu. Maka ketika itulah datang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu untuk ini apa namanya, mencelakakan dia gitu ya. Karena dia tidak ada seorang pun yang bisa membentengi dia, karena dia bukan orang yang asli dari kota Makkah itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW melihat kondisi situasi orang-orang Islam di Makkah dalam kondisi yang betul-betul memprihatinkan itu, artinya mendapatkan perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah yang sangat menyakitkan dan seterusnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan hijrah ke kota Yathrib yang kemudian disebut dengan kota Al-Madinatul Munawwarah. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti kita ketahui bahwa Suhaib Ar-Rumi ini adalah seorang anak muda yang cerdas begitu, dan kemudian dia juga lihai dalam melakukan bisnis usaha, sehingga dia akhirnya dimerdekakan oleh majikannya yaitu Abdullah bin Jad'an tadi, dan dijadikan sebagai mitra di dalam berusaha. Nah, dikenal dia sebagai orang yang aktif dalam berusaha sinatu suyuf, yaitu memproduksi alat-alat perang begitu. Dan akhirnya dia tumbuh menjadi seorang dari kalangan bangsa Arab yang sari, artinya minal aghnia, itu orang-orang yang kaya gitu. Jadi hartanya banyak, walaupun dia ketika datang di Mekah itu adalah dikenal sebagai budak belian yang so'luk, yaitu orang fakir gitu. Fakir, ya tidak punya apa-apa gitu. Nah, maka ketika dia hijrah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah, ketika itulah orang-orang kafir Quraisy itu berusaha untuk mencegatnya gitu. Dan itu betul-betul terjadi begitu. Maka ketika
orang-orang kafir Quraisy mencegat dia di perjalanan begitu, akhirnya sahabat Suhaib bin Sinan ini memberikan perlawanan dan tantangan kepada mereka gitu. Dia mengatakan, "Wa ya ma'syar Quraisy," begitu, "wahai orang-orang Quraisy," begitu. "Bukankah kau tahu bahwa aku adalah seseorang yang pandai memanah gitu, yang pandai, yang titis memanah gitu, yang tepat sasaran begitu. Hmm. Maka kalau kamu sekalian berani mendekat aku, akan aku panah begitu, dan begitu pula aku akan pukul kamu sekalian dengan pedang yang ada di tanganku gitu. Nah, tetapi kalau seandainya aku tunjukkan kepada kamu sekalian begitu, di mana aku menyimpan harta kekayaanku, apakah kau sekalian akan membebaskan dan melepaskan aku menuju hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ini? Hmm. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang-orang kafir Quraisy tadi atau orang-orang kafir Makkah, dia memang tidak terima begitu kalau sahabat Suhaib Ar-Rumi ini melakukan hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yathrib ketika itu, karena mereka, yaitu orang-orang kafir Makkah, mengatakan bahwa dulu kamu datang ke sini itu adalah orang yang tidak punya apa-apa begitu. Terus kemudian sekarang ini kamu menjadi orang kaya terus akan keluar dari kota Makkah dengan membawa kekayaan kamu. Tentu tidak begitu. Makanya ketika sahabat Suhaib Ar-Rumi tadi dicegat di perjalanan tadi, dan dia dengan beraninya juga melakukan tantangan tadi, tetapi dia juga mengajukan satu solusi ataupun tanazul gitu, artinya usulan begitu, bagaimana kalau seandainya aku tunjukkan kepada kamu sekalian di mana aku menyimpan atau menyembunyikan harta kekayaan saya, apakah kau sekalian akan membebaskan saya dan melepaskan saya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Yathrib gitu. Akhirnya setelah mereka dikatakan atau disampaikan usulan itu kepada mereka oleh sahabat Suhaib, ternyata dia luluh hatinya. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti kita ketahui bahwa sahabat Suhaib Ar-Rumi ini adalah salah seorang sahabat yang tercatat ketika hijrahnya ke Yathrib atau ke Madinah itu menjadi salah satu orang atau dua orang yang terakhir gitu. Jadi ketika itu masih tersisa antara yaitu sahabat Ali dan beliau begitu. Maka ketika beliau sampai ke Madinah gitu dan Rasul SAW masih berada di kota Quba gitu di pertengahan bulan Syawal, maka begitu sampai ke sana dan akhirnya dia pertama kali menemui Rasul SAW, dia mengatakan disambut oleh Rasul dengan sambutan Rabiha Suhaib. Jadi Rabiha Suhaib sampai 3 kali. Kamu beruntung wahai Suhaib gitu. Ya. Kenapa? Karena dia lebih rela berkorban dan memberikan pengorbanan harta kekayaan yang dikumpulkan dari sejak kecil begitu. Kemudian di siang hari kerja keras, di malam hari juga begitu pula, akhirnya dia muncul menjadi salah satu orang yang kaya raya begitu. Tetapi ketika dia mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy untuk melanjutkan perjalanan hijrah dalam rangka menegakkan agama Islam itu, akhirnya dia terima melepaskan itu kalau memang dia diberikan kebebasan dan diberikan kelapangan untuk berjalan untuk menuju ke kota Yathrib tadi. Dan ini tercatat oleh dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah keuntungan besar. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu sahabat Suhaib ketika bertemu pertama kali dengan Rasulullah SAW itu dia sempat heran juga, takjub gitu. Ya Rasulullah, kok engkau tahu gitu? Padahal aku belum
menemui kepada siapapun kecuali kepada engkau gitu. Maka beliau mengatakan, yaitu akhbarani ma akhbarani ila Jibril. Jadi tidaklah memberitahukan kepada kecuali Jibril alaihissalam. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim gitu. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini tentu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bahwa sahabat Suhaib Ar-Rumi ketika dia dengan rela dan dengan senang hati membiarkan harta kekayaan mereka yang telah dikumpulkan sekian lama ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi dengan imbalan, dengan kompensasi dia diberikan kebebasan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Yathrib. Ini menunjukkan betapa seharusnya seorang Muslim ketika dihadapkan untuk tadkhiyah, untuk berkorban dan menyerahkan segala sesuatu yang dimilikinya dalam rangka menegakkan agama Islam, maka semuanya itu dilepaskan gitu. Walaupun kita tahu bahwa ad-dunya atau al-amwal pada hakikatnya adalah merupakan saudara kandung dari jiwa seseorang. Artinya menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan seseorang, tetapi memperjuangkan agama Islam, kepentingan agama Islam tentu menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa ketika seseorang berjuang menegakkan agama Islam, maka menjadi seharusnya untuk berkorban dengan segala yang dimilikinya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi tadi. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika sesuatu yang kita korbankan, yang kita berikan untuk menegakkan agama Allah ini betul-betul kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Yaitu seperti yang diberikan oleh Suhaib, yaitu al-jannah, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita ketahui bahwa surga itu adalah merupakan kenikmatan yang sungguh tidak tara, yang sangat berarti dan sangat dimimpikan oleh semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika orang-orang kafir tadi diberikan satu uh, usulan, yaitu ditunjukkan kepada mereka tempat-tempat penyimpanan harta, ternyata dia luluh gitu dengan keinginan dia untuk mencegat, yaitu sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Yathrib. Jadi ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita sekalian bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu intinya adalah dalam rangka ingin mencari kepentingan-kepentingan duniawi begitu. Hal ini seperti juga kita ketahui ketika orang-orang kafir ikut dalam ghazwah atau perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini pada hakikatnya dia bukan dalam rangka ingin memperjuangkan agama Islam, tetapi semata-mata dia hanya ingin mendapatkan ghanimah, yaitu pampasan perang, karena berdasarkan penglihatan dia bahwa selama ini ghazawat atau perang-perang yang dilakukan oleh Rasul selalu mendapatkan kemenangan, berarti juga mendapatkan ghanimah yang tidak sedikit. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena itulah menjadi sikap dan perilaku kita sebagai seorang Muslim yang baik, tentu kita tidak seharusnya mengikuti atau berperilaku seperti orang-orang kafir tadi yang segala aktivitas dan tujuannya itu senantiasa melihat atau berorientasi kepada kepentingan-kepentingan duniawi tadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Yaitu ketika dia ditunjukkan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi di mana tempat penyimpanan harta kekayaan yang mereka punyai gitu. Akhirnya dia luluh dengan semangatnya untuk mencegat sahabat Suhaib untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Yathrib. Dan begitu pula ini juga menunjukkan betapa
keagungan dan keutamaan sahabat Suhaib Ar-Rumi yang dia dengan rela gitu mengorbankan segala yang dimiliki, harta yang dikumpulkan dari sejak kecil begitu, dan betul-betul memang menguras tenaga dan waktu. Tetapi ketika itu berhadapan dengan kepentingan agama Islam, maka semuanya itu menjadi kecil gitu. Artinya kepentingan agama Islam dan kepentingan memperjuangkan agama Islam itu menjadi sesuatu yang lebih berharga, yang lebih harus dinilai dan lebih diperhitungkan. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian, bagi para guru-guru kita, dan juga para orang tua kita. Semoga ini menjadi amal yang ganjaran atau pahalanya akan selalu memintu, terus-menerus mengalir walaupun kita sekalian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah pertemuan kita ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.